Selamat datang di channel kami, Nusaka TV. Kali ini saya ingin membahas tentang engine tune up atau perawatan mobil secara berkala. Nah, sebelum Tiang sampaikan apa itu tune up, terlebih dahulu saya ingin sampaikan kenapa sih harus mobilnya itu di tune up gitu. Nah, yang pertama pastinya mobil setelah dipakai beberapa kilometer tentu pasti ada perubahan, baik itu di setelan maupun spesifikasi dari standar mobil itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian sudah barang tentu untuk mengembalikan dan standarisasi setelan dari mobil itu sendiri, kita perlukan untuk merawat mobil itu dengan tune up. Nah, jadi dengan tune up kita merawat mobil ya terutamanya di bagian mesinnya dulu, yaitu komponen-komponen mesin yang perlu kita cek ya, seperti busi dengan pemakaian beberapa kilometer, tentunya elektroda busi tersebut sudah pasti akan berubah setelahnya. Jadi dengan demikian setelah busi yang kita perlu setel, terus yang kedua dari komponen busi yang lain juga kita perlu cek seperti kabelnya dan lain sebagainya. Nah, itu untuk di busi. Yang kedua seperti di saringan udara, itu juga sangat penting karena saringan udara, apalagi kita mungkin sering melewati jalan yang berdebu, tentunya saringan udara itu akan cepat kotor. Nah, jadi mestinya kita akan membersihkan saringan itu. Biasanya kalau misalnya dengan tidak di tune up, rutinitasnya sekitar 5.000 km kita sudah bersihkan. Nah, tapi dengan mengambil tune up, biasanya saringan udara itu kita pastikan dulu kondisinya. Kalau misalnya memang sudah kotor sekali, biasanya langsung kita anjurkan mengganti. Itu untuk saringan udara. Nah, terus untuk yang lain seperti kalau untuk mobil injeksi yang lain, kita juga biasanya mengecek di throttle body. Nah, karena di sana juga ada campuran udara yang masuk dengan mengkondisikan udara yang masuk dari saringan udaranya itu. Kalau misalnya memang kotor sekali nanti saringannya, tentu udara yang masuk di throttle body juga akan kotor. Nah, sehingga juga berpengaruh kepada performa mesin, tentunya dari lamsamnya tidak bagus dan bisa kemungkinan naik turun. Nah, itu untuk di saringan udara. Nah, terus untuk yang lain selain itu yang bisa kita cek seperti kabel busi itu misalnya. Nah, itu untuk mesin konvensional. Itu juga ada istilah pengecekan tegangan kabel busi dengan menggunakan ampermeter, di mana ada standarnya minimal 25 kilo ohm. Nah, jadi kalau udah di atas itu, jadi kabel busi sudah kita golongkan perlu diganti. Nah, itu untuk mesin konvensional. Nah, cuman untuk mobil-mobil yang sekarang sudah tidak memakai lagi artinya kabel busi dengan elektrik. Jadi setiap busi sudah menggunakan satu kuil, jadi tidak dilengkapi dengan kabel tegangan tinggi. Nah, itu untuk di busi. Nah, terus untuk seperti mesin-mesin konvensional juga untuk tune up kita biasanya melakukan penyetelan klep itu. Nah, penyetelan klep itu tentunya juga pengaruh ke performa mesinnya, karena kalau setelan klep terlalu longgar jadi mesinnya agak berisik. Nah, terus kalau terlalu nyetut atau terlalu rapat pasti juga pengaruh ke kebocoran kompresi, sehingga berpengaruh juga ke tarikan atau performa mesin itu sendiri. Nah, itu untuk kegiatan penyetelan klep. Nah, cuman kalau untuk mobil yang sekarang sudah mungkin tidak dilengkapi dengan mekanik setelan klep. Nah, cuma sudah menggunakan tekanan oli, jadi sudah otomatis sesuai dengan tekanan oli. Jadi mobil-mobil sekarang banyak yang sudah tidak memakai penyetelan klep. Nah, itu untuk setelan klep. Nah, terus di luar itu tentunya dengan tune up di sini kita juga ada pengecekan yang lain selain komponen utama dari mesin itu sendiri, seperti fan belt. Nah, itu kemungkinan kita juga cek dengan kondisinya apa yang
longgar atau yang retak-retak. Nah, karena panbel yang longgar juga berpengaruh ke beberapa kinerja mesin seperti water pump, terus alternator. Nah, kalau panbelnya yang longgar, ada juga pengaruh kinerja salah satu komponen itu tidak bagus. Nah, itu untuk di panbel. Terus yang lain seperti lampu-lampu, nah kita mungkin cek semua. Dari sana kita bisa menyampaikan kepada customer bahwa dengan tune up itu kita akan mengetahui lebih awal kalau ada kelainan di komponen mesin atau di luar mesin itu sendiri, karena kita akan mengecek penuh secara keseluruhan seperti air radiator, air aki, terus air washer, dan volume minyak yang lain seperti power steering yang masih pakai hidrolik air aki. Nah, jadi dengan demikian kalau sudah kita tune up, berarti dipastikan kendaraan teman-teman semua bisa dikendarai dengan aman dan nyaman sampai tempat tujuan. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk tune up. Jadi sebaiknya tune up itu memang dilakukan setiap 10.000 atau minimal 5.000 km untuk lebih bagusnya lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sehingga kedepannya bisa kami menyiapkan video-video yang lebih bermanfaat sehingga bisa menjadi acuan untuk perawatan mobil Anda.